Jadi apa manfaatnya kita keluarkan uang dan ikut tergabung di project Metaverse ini? Pastinya ada dasarnya. Kita harus paham dulu. Ternyata kita mengeluarkan uang itu untuk membeli program sistem bisnis. Nah, itu dulu. Artinya jelas bahwa ada produk sebuah sistem berupa program aset yang kita beli. Nah, ketika kita memiliki sistem tersebut, artinya kita bisa melakukan hal yang sama. Dalam hal ini menjual kembali. Bahasa gampang dipahaminya. Seperti itu. Artinya kita bisa menjual kembali. Nah, dalam hal ini ketika kita memahami itu, artinya jelas bahwa Metaverse ini adalah bisnis pemasaran sebenarnya. Bisnis pemasaran. Nah, ketika kita udah paham bahwa ini adalah bisnis pemasaran, kita juga harus mulai mendekatkan diri dengan pemahaman pemasaran. Pemasaran itu apa aja? Pemasaran itu terdiri dari promosi, kemudian informasi, nah, dan menjual sesuatu atau menciptakan nilai dalam hal yang kita jual. Nah, contohnya misalnya kita memasarkan Metaverse, yang kita pasarkan adalah programnya. Nah, di situ ada kandungan nilai. Mulai dari mana? Dari ketahanan sistem, kemudian bonus 100%-nya, kemudian dari aset NFT-nya, Coin-nya, itu adalah nilai-nilai yang memungkinkan kita ciptakan untuk memasarkan program ini. Nah, jadi artinya jelas bahwa ini adalah bisnis pemasaran program aset, yang mana program ini mempunyai banyak manfaat. Nah, kita juga mulai memahami manfaatnya apa, sehingga kita menguasai Metaverse itu dari situ, dari diri kita sendiri menyadari bahwa sistem yang kita miliki itu bermanfaat. Nah, jadi ada banyak di luaran sana, proyek pada umumnya itu hanya menguntungkan sekelompok orang, individu tertentu, perusahaan tertentu. Nah, pembuktiannya seperti apa? Setiap kita melakukan pengembangan, biasanya ada dana yang terkumpul dalam hal dana yang kita dapatkan itu adalah presentasi. Misalnya kita memasarkan produk A, paket B, paket A, itu kan kita dapat 10%. Nah, menariknya di Metaverse ini, kita memasarkan program ini, dan kita menghasilkan 100% dalam hal pendapatan. Memang ada di beberapa titik kita tidak mendapatkan, tapi secara faktanya distribusinya itu ke mitra, bukan ke lado. Jadi tidak ada dalam hal menguntungkan sekelompok orang atau yang membuat proyek. Jadi bisnis ini sebenarnya secara logika diciptakan untuk semua orang menjadi bisnis independen business owner. Nah, secara pemahaman, kita harus memahami bahwa cara kerja matriks sistem itu sebenarnya logika pemasaran, Mbak. Sekarang kalau Bapak beli level 1, itu otomatis Bapak mendapatkan 3 titik matrik, 6 titik matrik kosong. Jadi 6 titik matrik kosong itu adalah posisi yang bisa kita pasarkan dalam hal nanti akan dipasarkan kepada mitra kita. Nah, secara logika, ketika sudah ada yang bergabung, dia akan mengisi posisi titik itu, space kosong itu. Nah, jadi setiap berhasil memasarkan, di setiap titik matrik itu kita bisa menghasilkan di titik tertentu. Nah, secara logika itu adalah aturan dalam hal pemasaran yang sudah ditetapkan menggunakan smart contract. Kita beli level, kita pasarkan kepada si A, si B, si A, si B ikut bergabung. Memang kita belum menghasilkan di penjualan pertama dan kedua. Nah, tapi kalau seandainya kita memasarkan di program berikutnya, kita akan menghasilkan 100%. Ataupun orang yang memasarkan itu, atau mitra kita yang memasarkan itu juga memasarkan, otomatis kita akan menghasilkan. Karena pada dasarnya titik matrik itu terhubung. Nah, jadi kita harus memahami dulu dasarnya dulu, logikanya dulu. Jadi kita melakukan pemahamannya dulu dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita melihat Metaverse ini secara sistem seperti apa namanya MLM, maka kita akan melihat bahwa ini adalah sistem biasa. Tapi kita harus melihat Metaverse ini adalah pemasaran. Memang pemasaran itu biasanya kita beli produk A, dipegang, disentuh, kita jual kepada orang lain. Tapi di sini berbeda. Ini adalah bisnis blockchain teknologi.